Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, ataupun sore kepada Pak Aji Nurwidianto selaku dosen pengajar dari mata kuliah topik khusus teknik tenaga listrik dan juga teman-teman sekalian. Mungkin perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Dafali Amanullah dengan NPM 220681081. Mungkin di sini saya akan membahas mengenai penerapan model energi service company dalam meningkatkan efisiensi energi di Cina, Thailand, dan juga Indonesia. Ya, mungkin sedikit latar belakang mengenai ESCO ini. ESCO ini sebenarnya apa sih? ESCO ini sebenarnya merupakan perusahaan yang menyediakan layanan efisiensi energi kepada pelanggannya, yang mana dengan tujuannya untuk meningkatkan konsumsi energi dan mengurangi konsumsi energi yang berlebihan yang dapat mempengaruhi lingkungan. Oke, mungkin ESCO ini punya beberapa program seperti beberapa jasa yang ditawarkan, yaitu seperti analisis penggunaan energi, perencanaan dan implementasi solusi efisiensi energi, dan juga hingga pembiayaan untuk proyek-proyek yang meningkatkan efisiensi energi. Oke, mungkin di sini mengapa saya menjelaskan mengenai Cina, Thailand, dan juga Indonesia. Di Cina ini penerapan ESCO sudah dimulai pada akhir 1990-an, yang mana berarti itu sudah cukup lama dan juga dia ini dapat berkembang dengan dukungan dari lembaga internasional. Dan Thailand juga sudah menerapkan ESCO dari sejak tahun 2000, yang mana strateginya namun lebih fokus pada kebijakan pemerintah dan adopsi teknologi efisiensi energi. Oke, mungkin di Indonesia ini walaupun masih relatif baru, maka itu terdapat tantangan terkait regulasi, pembiayaan, dan kesadaran pengguna masih menjadi hambatan utama. Maka dari itu, penting untuk memahami peran ESCO dalam konteks masing-masing negara dan mempersiapkan strategi yang mana sesuai dengan kondisi negara tersebut untuk meningkatkan efisiensi energi di masa depan. Oke, next, mungkin di sini ada tujuannya. Mengapa sih energi service company ini ada? Tujuannya itu meningkatkan efisiensi energi yang tadi saya bilang, sehingga dengan meningkatkan efisiensi energi dapat mengurangi biaya energi melalui solusi teknologi yang efisien. Dan juga dari efisiensi energi ini dapat mengurangi dampak lingkungan dan juga menurunkan konsumsi energi dan emisi karbon yang dihasilkan. Nah, dan tujuannya dengan salah satu dari ESCO itu ada terdapat model EPC yang mana pelanggan tidak perlu membayar biaya awal untuk investasi, melainkan hanya membayar berdasarkan penghematan yang tercapai. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari energi service company ini dapat mengurangi pemborosan energi dalam sebuah sistem, mengurangi emisi karbon, dan mendukung upaya keberlanjutan energi di tingkat global. Nah, kemudian dalam beberapa kasus, pemerintah dapat melek lah, dapat peduli terhadap energi service company ini yang mana untuk mendukung proyek ESCO ini melalui insentif dan kebijakan yang mendukung. Oke, mungkin next saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan ESCO di Cina, yang mana ESCO di Cina ini sudah ada pada akhir tahun 1990-an, yang mana untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor, khususnya industri besar. Nah, kenapa sih tiba-tiba Cina mau menerapkan ESCO ini? Nah, ESCO ini karena dengan adanya kebutuhan untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon yang semakin tinggi seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri negara tersebut. Maka dari itu, Cina memutuskan untuk menerapkan ESCO di negaranya. Nah, terdapat fase penerapan dua fase penerapan ESCO di Cina, yaitu yang pertama ada fase pengenalan pada tahun 1997 sampai 2006, kemudian ada fase pertumbuhan yang mana 2007 hingga saat ini. Nah, fase pengenalan ini yang mana Cina mulai memperkenalkan ESCO nih kepada masyarakatnya dengan dukungan dari lembaga internasional seperti Global Environment Facility dan Bank Dunia yang mana menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek efisiensi energi. Nah, kemudian pada periode pengenalan ini, nah proyek ESCO ini kan nggak akan langsung ke seluruh negeri di Cina karena itu kan uh, belum tahu untuk mengetes dulu. Nah, maka itu program percontohan ESCO ini diluncurkan di beberapa kota besar dulu, seperti Beijing, Shandong, dan juga Liaoning, yang mana fokusnya pada penghematan energi di sektor industrinya, kota-kota besar tersebut. Nah, energi performance contract ini menjadi salah satu model yang digunakan pada tahap awal, yaitu yang mana penghematan energi yang dibayar melalui hasil penghematan yang dicapai, melalui hasil penghematan yang dicapai oleh pelanggan. Maka itu pelanggan akan dibayar melalui penghematan energi yang telah dilakukan oleh industrinya. Nah, fase pertumbuhannya itu 2007 hingga sekarang, pada tahun 2006, pemerintah Cina mulai memperkenalkan kebijakan lah, rencana
pemerintah Cina ini sudah mulai menerapkan kebijakan rencana konservasi energi yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi per unit GDP hingga 20% pada tahun 2010. Nah, maka dari itu fase pertumbuhannya ini mulai memunculkan teknologi-teknologi efisiensi energi yang lebih canggih dan mulai diterapkan dalam proyek ESCO ini seperti optimalisasi sistem HVAC, penggunaan sistem kontrol otomatis berbasis IoT, dan penerapan energi terbarukan seperti panel surya dan biomasa. Oke, nah dari mana sih Cina ini mengembangkan program ESCO-nya ini? Nah, karena pemerintah Cina ini mempunyai dukungan pembiayaan. Nah, pemerintah Cina mendukung pengembangan ESCO dengan berbagai kebijakan finansial seperti jaminan pinjaman yang diberikan oleh China National Investment Guarantee yang mana akan mempermudahkan akses pembiayaan tersebut. Nah, juga ada subsidi dan insentif pajak untuk proyek efisiensi energi. Sehingga dari kebijakan-kebijakan tersebut, nah karena banyaknya company yang akan tertarik dengan mengikuti ESCO ini, maka itu akan mempercepat adopsi ESCO di sektor industri tersebut. Namun, walaupun dengan banyak lamanya Cina yang sudah uh, jalannya ESCO yang sudah lama ini di Cina, maka ada beberapa tantangan yang dihadapinya tentu saja. Nah, mungkin contohnya ada keterbatasan infrastruktur. Nah, meskipun di Cina ini sudah lama dan juga mungkin bisa dibilang sudah berhasil, namun masih ada kesulitan untuk integrasi teknologi efisiensi energi dengan infrastruktur yang sudah ada. Nah, walaupun ESCO ini sudah lama, namun industri Cina kan sudah besar dari waktu yang lebih lama lagi dibandingkan dengan ESCO ini. Nah, maka itu sulitnya mengintegrasikan teknologi efisiensi energi ke industri-industri tersebut. Nah, mungkin ada juga kesadaran pasar, masih aja kesadaran pasar meskipun ESCO semakin berkembang, kesadaran terhadap pentingnya efisiensi ini masih perlu dikembangkan lagi di kalangan industri dan pemerintah lokalnya. Oke. Mungkin ini ada salah satu data mengenai peningkatan ESCO di Cina yang mana dapat dilihat energi efisiensi investmentnya ini, investasinya dan EPC investasinya dari tahun 2003, 2004, 2005, 2006 hingga 2009 itu terus mengalami peningkatan-peningkatan yang signifikan. Yang dari awal 2003 investasinya hanya 11,48 juta hingga 2009 itu 360,37 juta yuan itu hitungannya. Oke, mungkin dan juga peningkatannya ini kita dapat lihat dari number industri yang mengikuti perusahaan yang itu ESCO ini, yang mana dari 1998 hingga 2009 yang tadinya hanya 3 tahun 1998 terus berkembang hingga 2009 ini menjadi 502, yang mana ini mengindikasikan bahwa ESCO ini di Cina terus sangat berkembang dengan pesat dan terus dipedulikan oleh masyarakatnya walaupun dan juga pemerintahnya. Oke, mungkin sekarang saya akan menjelaskan mengenai penerapan ESCO di Thailand ini. Oke, Thailand mulai mengimplementasikan ESCO pada akhir tahun 1990-an, yang mana tujuannya untuk meningkatkan efisiensi energi. Nah, juga melalui kebijakan energi conservation plan dan juga energi performance contracting, sehingga penerapan teknologi efisiensi energi untuk sektor industri dan bangunan dengan dukungan dari perusahaan penyedia jasa ESCO. Nah, terdapat rencana strategis dari ESCO di Thailand ini. Yang pertama ada Energy Conservation Plan dari 1992 sampai 95, yang mana Thailand ini baru meningkatkan kesadaran efisiensi energi kepada masyarakatnya, kepada industri-industrinya untuk mengadopsi teknologi efisien serta dengan memberikan insentif melalui kebijakan yang mendukung penghematan energi. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk karena ini ya, baru tahap awal, sehingga untuk memaksimalkan efisiensi sektor-sektor yang memiliki konsumsi energi yang tinggi lah, serta memberikan manfaat berupa penghematan biaya energi yang signifikan. Kemudian yang kedua itu ada Energy Conservation Plan yang periode kedua, periode second itu tahun 95 sampai 99. Nah, akhirnya pemerintah Thailand ini memperkenalkan konsep EPC, yang mana sebuah model yang memungkinkan perusahaan untuk menghemat energi melalui kontrak dengan penyedia jasanya. Nah, sistem EPC ini tujuannya apa sih? Tujuannya ini agar mengurangi konsumsi energi di sektor industri, yang mana jika terdapat pengurangan biaya operasional atau mencapai penghematan energi, maka sektor industri tersebut atau perusahaan tersebut akan dibayar dari pencapaian penghematan energi yang didapatkannya. Nah, mungkin
selanjutnya Energy Conservation Plan yang second period tahun 2000 sampai 2004. Thailand mulai tadinya melalui pemerintah, melalui kebijakannya. Nah, Thailand ini mulai mengadaptasi teknologi-teknologi efisiennya seperti HVAC untuk konservasi energi di sektor industri. Kebijakan ini didorong juga dengan pelaksanaan audit energi yang secara sistematis mengidentifikasi potensi penghematan energi di berbagai bangunan dan fasilitas industri. Oke, mungkin selanjutnya dari tahun 2006 sampai 2011 ada yang namanya rencananya energi konservasi strategi, yang mana bukan pemerintah Thailand mulai mengalihkan fokusnya dari pengurangan konsumsi energi fosil, nah menjadi energi terbarukan, di mana ESCO ini memainkan peran penting nih, yang di mana energi terbarukan ini akan mengurangi efisiensi dan juga dampaknya ke lingkungan, yaitu mengurangi gas-gas emisi tersebut, emisi karbon, sehingga keberlanjutan energi dalam jangka panjang kan untuk jika kita menggunakan energi terbarukan karena tidak ada gas emisi yang dikeluarkan dari energi tersebut. Oke, mungkin adalah strategi pengelolaan energi melalui ESCO-nya di Cina. Nah, perkembangan di Cina ini bisa dibilang sungguh signifikan lah karena adanya regulasi dan juga kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya dalam mendukung Cina ini, dalam mendukung program ESCO ini. Dan juga pendekatannya kontak penghematan energinya dari mana sih? Oke, terdapat dua hal. Yang pertama ada guarantee service saving contract, yang mana di sini berarti sang perusahaan ESCO akan memberikan jaminan penghematan energi kepada pelanggannya, yang mana jika penghematan energi yang dijanjikan tidak tercapai, maka ESCO bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pelanggan. Nah, ini kan memberikan rasa aman bagi pelanggan untuk mengikuti program ESCO ini. Kemudian selanjutnya share saving contract, yaitu pembagian hasil penghematan energi antara ESCO dan pelanggan. Namun model ini hanya lebih cocok jika teknologi efisiensi energinya sudah lebih berkembang, sudah lebih di mana teknologi yang digunakannya sudah memiliki kemampuan yang lebih pastilah untuk menghasilkan energi yang lebih saving, yang lebih hemat dalam menghasilkan penghematan energinya. Nah, dari semua perkembangan ESCO di Cina ini, peran pemerintah Thailand ini sungguh-sungguh memberikan dampak yang signifikan lah, yaitu dengan memberikan bantuan finansial dan dukungan terhadap proyek-proyek ESCO, mendukung kebijakannya dan regulasi, dan menerapkan Energy Conservation Promotion Act untuk fasilitas industri yang ditetapkan sebagai target penghematan. Nah, ini juga ada dukungan untuk Clean Development Mechanism, yang mana ESCO mulai terlibat dalam proyek pengurangan emisi karbon melalui Clean Development Mechanism yang mendukung solusi penghematan energi. Oke, mungkin di sini ada grafik yang mana mengenai peningkatan ESCO di Cina, yang mana energi consumption investmentnya ini terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir, yang mana seperti Cina tadi, maka itu mengindikasikan bahwa peningkatan ESCO di Cina ini sungguh berkembang, walaupun tidak signifikan itu, tapi ESCO-nya tetap berkembang. Nah, kemudian ada grafik yang menggambarkan gimana pelanggan ESCO yang sudah berexperience di ESCO ini, yang mana hingga yang dengan experience 15-20 tahun ini banyak perusahaan-perusahaan pelanggan-pelanggan yang sudah berexperience lah. Yang mana ini mendikasikan apa sih? Mendikasikan untuk bahwa ESCO telah berkembang dengan cukup lama di Thailand ini. Nah, semakin banyak perusahaan yang berinvestasi dalam solusi efisiensi energi, seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang akan mereka peroleh, berarti Cina ini sudah lama dalam mengembangkan ESCO ini. Nah, kemudian di Indonesia ini baru menerapkan ESCO untuk di negara kita sendiri. Nah, penerapannya ada di sektor industri dan sektor perumahan. Nah, sektor industri ini di mana sih? Sektor industri ini kita dengan mengukur konsumsi energi di fasilitas produksi dengan hasil audit yang digunakan.
Yang kemudian adalah menggunakan teknologi efisien, tentu saja seperti yang Cina tadi, dengan mengatur sistem HVAC dan pencahayaan LED untuk mengurangi konsumsi energi dalam produksi. Kemudian adalah implementasi energi terbarukan, seperti solar panel dan energi biomasa, yang mana seperti tahu energi terbarukan ini akan mengurangi emisi karbon, emisi gas emisi yang dihasilkan dari proses produksinya itu. Maka dari itu menggunakan energi terbarukan. Nah, kemudian ada penerapan di sektor perumahan yang sama seperti sistem pencahayaan LED yang efisien dan kontrol otomatis. Kemudian ada sistem manajemen energi dengan kita memonitoring penggunaan dari konsumsi energi kita dapat memanajemen energi tersebut seperti penggunaan energi dalam bangunan, penggunaan AC, pemanas, dan perangkat lainnya. Kemudian ada juga implementasi penggunaan surya dalam bangunan untuk mengurangi biaya energi dan meningkatkan efisiensi. Oke. Mungkin ini evaluasi pengaruh ESCO-nya ini dengan penghematan dengan proyek ESCO di sektor industri ini, perumahan berhasil mengurangi konsumsi energi pabrik hingga 20 sampai 30%. Nah, kemudian di sektor gedung, penghematan energi rata-rata sekitar 15% per tahun. Ini merupakan angka yang cukup baik untuk penghematan energi yang telah dilakukan. Nah, kemudian ada pengurangan emisi karbon. Dengan kita menggunakan teknologi seperti efisiensi seperti LED dan HVAC yang ramah lingkungan, maka akan mengaruhi lingkungan dengan mengurangi emisi karbonnya. Dan juga kita dengan menggunakan energi terbarukan, turut membantu menurunkan jejak karbon di sektor industri dan bangunan. Nah, kemudian juga pengaruh ESCO ini juga terdampak ke ekonomi, yang mana termasuk dapat mengurangi biaya operasional dan peningkatan profitabilitas perusahaan. Nah, penghematan biaya energi ini langsung berkontribusi pada peningkatan efisiensi investasi dengan teknologi yang lebih efisien. Nah, walaupun Indonesia mulai untuk menerapkan ESCO di Indonesia ini, namun ada tantangan-tantangan ya, tentu saja dari pemerintahnya sendiri yang kurangnya regulasi ataupun kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah untuk mendukung ESCO ini. Dan juga pentingnya peraturan yang konsisten karena di Indonesia ini bisa dibilang kondisi pemerintahnya ini cukup tidak stabil lah, makanya itu butuh peraturan yang konsisten untuk mendukung kebijakan-kebijakan dalam menerapkan ESCO ini. Nah, kemudian juga masih ada tantangan dalam pembiayaan investasi, keterbatasan akses karena investasi dalam ESCO ini cukup membutuhkan biaya, maka keterbatasan akses pembiayaan, peran lembaga pembiayaan yang terbatas dan tingginya risiko pembiayaan menjadi salah satu tantangan dalam pembiayaan dan investasi. Kemudian dalam teknologi dan inovasi ini, nah di Indonesia ini masih kurangnya kesadaran akan efisiensi energi dan juga sehingga akan memberikan hambatan dalam penerapan ESCO di Indonesia ini dengan kurangnya kesadaran akan efisiensi energi di masyarakat ini. Kemudian resistensi terhadap perubahan yang mana Indonesia ini cukup sulit untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan. Nah, sehingga akan sulit untuk menerapkan ESCO yang mana bisa dibilang program baru untuk diterapkan di Indonesia ini. Oke, mungkin segitu saja yang berarti dapat kita simpulkan bahwa Indonesia ini masih sulit lah untuk mengembangkan ESCO ini, Energy Service Company ini. Maka kita harus mencontoh Cina dan juga Thailand yang mana mereka sudah berpengalaman lama dalam meningkatkan ESCO ini, dan juga terutama Thailand yang mana kita cukup berdekatan dengan Thailand, tapi mereka bisa mengembangkan ESCO ini dengan baiklah dalam setiap tahunnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, dan juga siang.